Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan Tambak Nila Bioblog Sugino Sugi Bekasi. Untuk siang ini kita melanjutkan mengevaluasi penyebab untuk pemijahan nila di air keruh itu, kenapa dia terjadi produksi larva yang hanya sedikit, ditambah lagi juga menjadi untuk frekuensi panen itu jarang sekali. Setelah beberapa jam kita matikan aerator itu teman-teman, ini yang terjadi saat ini. Kita akhirnya kita bisa menemukan penyebab kenapa si pemijahan nila di air keruh itu untuk larvanya sedikit, bahkan mungkin bisa habis. Kita mencari penyebab kenapa untuk si pemijahan di air keruh itu larvanya itu jumlahnya sangat sedikit sekali. Terus ditambah lagi ada yang sama sekali itu indukan itu, kalau kita perhatiin dia ada di dinding-dinding tetapi tidak menghasilkan larva sama sekali. Nah, ini sepertinya mulai kejawab teman-teman. Jadi setelah air itu jernih, maka indukan-indukan itu akhirnya tampak. Jadi akhirnya indukan itu tampak. Juga demikian juga untuk indukan yang kami maksud, indukan yang mau bertelur atau mau menetaskan telurnya dari mulutnya, itu mulai kelihatan. Nah, terus akhirnya juga terjawab kenapa selama ini waktu pemijahan itu di air keruh itu larva-larva itu sedikit, bahkan hilang sama sekali. Nah, di sini ternyata penyebabnya saat si indukan itu melakukan penetasan telur, itu biasanya ada di mulut. Setelah menetas dilepas sedikit demi sedikit. Nah, saat kondisi air keruh, maka si indukan ini, indukan yang menetas ini tidak bisa menjaga si larva-larva yang ditetaskan itu karena kondisi air itu keruh, sehingga indukan-indukan lain itu melakukan penyerangan. Jadi si larva-larva itu ternyata dia sebenarnya produksinya banyak, cuma karena dia dimakan oleh si indukan-indukan yang lain, maka yang terjadi seakan-akan tidak ada penetasan larva di saat si air itu keruh. Baik, sekarang kita akan amatin setelah kondisi air ini jernih, seperti apa penampakan si indukan yang sedang melakukan penetasan. Dan ini setelah airnya itu jernih teman-teman, si indukan itu lalu dia mulai ke atas karena dia merasa itu lebih aman untuk mengkanter si induk-indukan nila yang lain yang akan melakukan atau yang akan memakan atau memangsa si anak-anaknya. Dan dia sangat agresif dalam kondisi yang jernih. Itu sepertinya teman-teman, tapi tentu kita butuh waktu. Sekarang kita lihat saja ke indukan yang saat ini sudah tampak. Jadi tampak melakukan penjagaan terhadap si anaknya itu sendiri. Ini yang terjadi teman-teman. Jadi setelah aerator kita matikan, airnya mulai jernih, itu si indukan-indukan pun yang banyak itu saya tidak tahu, sepertinya apakah ini lebih bahagia atau lebih tidak bahagia. Tapi kalau melihat dari ini, dari gerak-gerik dari si indukan-indukan ini, sepertinya dia lebih bahagia jika dibandingkan dengan kondisi air itu keruh. Ini tampakannya seperti ini. Ini belum keruh, belum jernih sempurna seperti yang sebelum-sebelumnya waktu sebelum diberi aerator. Ini yang tampak. Jadi ini kondisi mulai jernih. Baik, sekarang kita bisa melihat
kita bisa melihat teman-teman, itu si indukan yang sedang menetas, yang selama ini kita tidak pernah lihat di mana menetasnya karena memang gelap. Nah, itu sekarang sudah ada. Kalau kita lihat yang di sini ya, yang di depan lurus sama kamera itu kira-kira berapa senti, 1 meter lah kurang lebih dari ini, dari si beton yang di depan saya. Kita coba zoom. Sepertinya, nah itu kelihatan ya teman-teman bergerak. Oke, kita deketin saja supaya lebih jelas. Mestinya dia akan pergi kalau kita dekatin. Kita panjangkan kameranya ya. Oh, dia udah mulai turun teman-teman, karena itu turun. Nah, perhatiin baik-baik ya, ini perhatiin baik-baik. Itu anaknya teman-teman banyak luar biasa. Itu anaknya banyak luar biasa. Cuma selama ini karena kondisinya adalah si keruh, maka yang terjadi si anakan sama indukan itu tidak tampak oleh kita. Nah, yang terjadi demikian juga terhadap si indukan itu sendiri, tidak bisa melakukan counter atau tidak bisa menjaga anaknya itu oleh dimangsa oleh si indukan-indukan yang lain karena kondisinya gelap. Sepertinya untuk sementara waktu itu yang bisa kita ambil teman-teman kesimpulannya. Baik, sekarang kita diamkan dulu beberapa saat, lalu nanti kalau sudah naik kita serok, kita buktikan bahwa si larva ini betul-betul banyak setelah kondisinya bening, dan si indukan ini bisa menjaga larva-larvanya dengan baik. Sambil kita tunggu ya teman-teman, kita pause dulu dia biar naik dulu. Teman-teman, sepertinya dia sudah mulai naik ya, tapi kita kalau kita bersuara dia turun lagi. Untuk itu mulai sekarang ini saya tidak akan bersuara, tapi hanya akan action lalu membawa serok langsung kita ambil, kira-kira seperti itu ya. Ini saya bersuara lebih pelan dibandingkan kalau menyampaikan sebelum-sebelumnya. Oke. Masih cukup dalam teman-teman, kira-kira masih 30 cm. Kalau saat keruh 30 cm itu udah nggak kelihatan. Jadi artinya di kondisi seperti itu kalau kondisi keruh itu sangat rentan, karena bisa jadi indukan pun juga tidak bisa melihat larva-larvanya ada di mana. Demikian juga si larva-larva tidak bisa mencari indukannya. Yang terjadi mereka panik. Makanya kalau yang waktu kondisi keruh, larva itu adanya di pojokan semua. Nah, terus si ini indukan-indukan yang besar-besar ini nggak tampak teman-teman. Artinya dia kemungkinan besar dia akan melakukan penyerangan dengan enaknya, dengan enak ngambil di pojok-pojok itu si larva-larva yang tidak itu dikontrol oleh indukannya. Nah, kira-kira itu kita belum bisa ambil secara optimum karena kedalamannya, kalau sebenarnya kelihatan ini kedalamannya itu masih sekitar 30 cm. Idealnya itu kalau dia udah 20 cm, ini udah naik 20 cm. Tetapi saya dalam hal mengambil ini tanpa suara teman-teman ya, mohon maaf, tanpa suara sekali lagi. Jadi kami hanya akan action. Nah, ini video ini tentu teman-teman hanya mengikuti dengan action atau istilahnya gerak saya yang akan saya lakukan.
Oke, teman-teman, perhatian baik-baik ya. Ini ya. Jadi ini larva-larva nih sekarang karena bening, saya bisa menangkap dengan baik. Ya, perhatiin tuh. Nah, dengan mudahnya kita menangkap larva-larva itu. Ya, ini perhatiin, ini karena airnya jernih. Jadi si indukan itu mampu mengkanter atau menjaga si anak-anaknya itu dengan baik. Nah, itu akhirnya teman-teman penyebab kena apa, air yang keruh itu seakan-akan tidak menghasilkan si larva. Ternyata yang terjadi seperti itu ya. Sekarang kita gabung dengan yang ada di sini ya, kita gabung tuh teman-teman, banyak ya. Jadi ini selama ini kita sulit untuk mendapatkan, banyak sekali ya, itu kelihatan ya, kelihatan. Mungkin di tempat yang lebih penting lagi supaya teman-teman bisa lihat. Ini di sini di kolam yang asalnya biar kelihatan. Itu teman-teman ya. Ini ya teman-teman, banyak sekali untuk si larvanya. Karena dengan kondisi jernih saya juga bisa menangkap itu secara maksimal. Ini teman-teman, kami melakukan serokan yang kedua. Jadi serokan yang kedua yang setelah kira-kira 1 jam itu sudah kami lakukan penyerokan. Ini ya, ini pada keluar ini keluar nih teman-teman. Nah, ini hasilnya. Ini saya nggak pakai tripod lagi, ini penyerokan kedua nih teman-teman ya. Ini kurang lebih mungkin malah lebih banyak ini dibandingkan yang sebelumnya, paling tidak sama yang tadi sudah dilepas. Ini di tempat yang lebih terang ya. Ini teman-teman, ini lebih banyak sepertinya dibandingkan yang serokan pertama. Nah, ini teman-teman, alhamdulillah setelah selang 1 jam kita lakukan penyerokan lagi dan hasilnya ini. Kita masukkan lagi ya di sini lagi. Oke, penyerokan ketiga mungkin bisa kita evaluasi besok teman-teman. Jadi ini penyerokan yang kedua. Kalau di air keruh kami tidak pernah melakukan penyerokan itu sampai kedua kali. Biasanya sekali sudah tidak bisa kita ini lakukan lagi. Jadinya ini teman-teman, untuk hasil evaluasi kita untuk pemijahan air keruh, air jernih, terus menjadi lagi air jernih lagi ya setelah keruh, itu bisa diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, saat air keruh, jadi saat air keruh itu maka kondisi si indukan itu dalam kondisi indukan yang kami maksud indukan yang beranak ya teman-teman, atau yang menetaskan telurnya itu dalam kondisi yang tidak bisa melihat dengan baik. Jadi artinya saat dia mengeluarkan si larva-larva dari mulutnya itu, saat dilepas dia tidak bisa melihat sekelilingnya kanan kirinya itu dengan baik. Demikian juga larvanya itu sendiri otomatis dia tidak bisa lagi menemukan si indukannya, karena saat dia keluar seperti itu dia langsung buyar, jadi ambiar dia kemana-mana. Nah, lebih parahnya lagi dalam kondisi yang keruh, airnya keruh seperti itu, maka indukan jelas sama sekali tidak bisa menjaga si larva-larvanya. Seperti halnya kalau dalam kondisi jernih, dia ada si indukan yang akan mendekat, mungkin jarak sekitar 30 cm sudah dihajar. Itu yang terjadi.
Nah, terus kondisi yang keruh seperti ini dengan jumlah indukan yang cukup banyak, maka si indukan-indukan lain yang bukan ibunya ya atau bukan induknya dari si larva itu, maka dengan leluasa dia menganggap ada makanan di sekeliling kolam, di pojok-pojok maupun yang ada di dekat di situ, dengan leluasa melakukan dengan dimakan begitu saja secara tenang, karena tidak ada yang mengusir oleh indukan itu sendiri. Sementara ini teman-teman, selanjutnya nanti untuk ke depan kami akan melakukan untuk si pemijahan ini dengan metode air jernih terus, dan nanti akan kami evaluasi. Tentu nanti apa-apa kendalanya dengan air jernih tak pastinya ada, nanti sambil di perjalanan tentu akan kami buat video dokumentasi kegiatan kami, dan akan kami upload di channel ini ya, yaitu Tambak Nila Bioblog. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.